Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy Arsy Putra dari jurusan D3 Teknik Elektro. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai materi tahanan isolasi dan hambatan tanah. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan dulu pengertian meter. Megaometer atau yang biasa disebut meter adalah salah satu alat ukur yang berfungsi untuk mengukur resistansi insulasi suatu instalasi untuk mengetahui apakah konduktor suatu instalasi memiliki koneksi langsung, apakah antara fase dengan fase atau dengan nol atau dengan pembumian. Oke, yang kedua saya akan menjelaskan fungsi meter. Selain untuk memeriksa tahanan isolasi generator atau motor listrik, meter digunakan untuk mengukur tahanan isolasi dari alat-alat listrik atau instalasi tenaga listrik, misalnya kabel, trafo, OCB, jaringan SUTM, dan lain-lain. Tahanan minimal untuk tahanan isolasinya adalah 1000 kali tegangan kerja. Tegangan alat ukur ini umumnya tegangan tinggi arus searah yang besarnya berkisar 500 volt atau 10.000 volt. Tegangan meter dipilih berdasarkan tegangan kerja daripada sistem tegangan kerja peralatan atau instalasi yang akan diuji. Hasil pengujian ditetapkan bahwa harga penahan isolasi minimum 1000 kali tegangan kerja peralatan yang akan diuji. Oke, yang kedua saya akan menjelaskan EIRS tester. EIRS tester adalah alat ukur untuk mengukur nilai resistansi dari grounding. Besarnya tahanan tanah sangat penting untuk diketahui sebelum dilakukan penanahan dalam sistem pengaman dalam instalasi listrik. Oke, saya akan menjelaskan fungsi dari EIRS tester. Sebenarnya fungsi grounding listrik adalah sangat penting dalam suatu instalasi listrik. Sebagian besar masyarakat kita masih belum memahami pentingnya instalasi sebuah grounding listrik. Adapun masyarakat yang memasang grounding di kelistrikan rumah namun tidak tahu parameternya. Apakah grounding tersebut efektif atau layak digunakan atau tidak? Grounding sangat diperlukan, baik itu pada instalasi listrik rumah, kantor, pabrik, dan lain-lain. Terlebih pada instalasi tegangan ekstra tinggi, PLN wajib terdapat instalasi grounding. Tujuan penggunaan grounding adalah memberi perlindungan terhadap pengguna peralatan listrik pada saat terjadi beberapa hal berikut. Pertama, kebocoran arus listrik yang terlalu besar. Kedua, terjadinya induksi tegangan listrik. Ketiga, isolasi yang kurang baik. Keempat, melindungi dari listrik statis. Kelima, melindungi dari tegangan tinggi khususnya petir. Keenam, sebagai acuan pengukuran tegangan. Seperti yang kita ketahui bahwa arus listrik akan selalu mencari aliran listrik yang mudah untuk dilewati. Dan pada arus yang sangat besar, bumi adalah sarana yang tepat untuk membuang kelebihan muatan tadi. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Badi Ainul Huda. Saya dari D3 Teknik Elektro Universitas Negeri Malang. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengukur tahanan isolasi. Pertama-tama kita cari tahu dulu apa itu tahanan isolasi. Ya. Tahanan isolasi adalah tahanan yang terdapat di antara dua kawat saluran dalam kurung kabel yang diisolasi satu sama lain atau tahanan antara
satu kawat saluran dengan tanah yang kan tanahnya kan ground, ya kan, ground di bumi. Pengukuran tahanan isolasi digunakan untuk memeriksa status isolasi rangkaian dan perlengkapan listrik. Sebagai dasar pengendalian keselamatan, alat ukur yang digunakan untuk mengukur atau menguji tahanan isolasi suatu kabel adalah Megger, yang di atas mungkin sudah dibahas, yaitu Megger 9 mega ohm. Secara prinsip, Megger terdiri dari dua kumparan P dan C yang ditempatkan secara menyilang seperti terlihat pada gambar ini, dan enggak pokoknya lah. Ya, jadi seperti itu gambarnya mungkin. Terus tadi adalah diagram rangkaian sebuah Megger, sebuah alat. Nah, untuk alatnya sendiri itu bentuknya seperti ini. Ya, ini. Oke. Kan? Oh ya, saya ini mengutip dari blog teknik dan vokasi dari margionoabdil.blogspot.com jika kalian ingin lebih tahu lagi. Kemudian yang pertama, prosedur pengujian tahanan isolasi. Yang pertama, melakukan pengecekan kondisi baterai Megger dengan menggunakan colokan oranye ke line B dan cek, lihat gambar ini kabel B, ya kan, itu oranye. Oke. Setelah itu baterai jika bisa jarumnya bisa bergerak, berarti baterai masih dalam kondisi bagus. Kemudian siap digunakan. Cara penggunaannya ini, bentar. Cara menggunakannya dengan menghubungkan colokan oranye ke lubang line dan colokan hitam ke lubang earth. Ini. Yang oranye lubang earth. Yang oranye lubang line dan yang hitam lubang earth. Kemudian yakinkan bahwa kawat atau kabel yang akan diukur tahanan isolasinya tidak terhubung dengan sumber tegangan. Jadi pas waktu mau mengukur jangan ada tegangannya. Kalau kamu mengukur pas ada tegangannya, otomatis alat kamu akan rusak. Hubungkan colokan oranye dan colokan hitam dengan ujung-ujung kawat atau kabel yang akan diukur tahanan isolasinya. Kemudian tekan tombol pengaktif Megger dengan cara seperti ini. Tekan tengah ini. Tekan. Lah, mungkin seperti itu. Nanti setelah tekan akan muncul berapa tahanannya, itu muncul di jarumnya. Terus kemudian ini ada gambar pengujian tahanan isolasi antara fasa dan netral. Ini ya, agak burem. Oke. Terus ini ada pengujian tahanan isolasi antara fasa dengan tanah. Ini nah itu. Terus selanjutnya ada pengujian tahanan isolasi antara netral dengan ground. Tuh gitu. Oke. Kemudian selesai. Kali ini saya akan menjelaskan cara untuk mengukur hambatan tanah. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui dasar teorinya dulu. Tanah pertahanan merupakan hal yang tidak boleh diabaikan dalam pemasangan jaringan instalasi listrik. Pertahanan yang kurang baik tidak hanya membuang waktu saja, tetapi pertahanan yang kurang baik juga
berbahaya dan meningkatkan resiko kerusakan peralatan. Tanpa sistem pentahanan yang efektif, maka akan dihadapkan pada resiko kejutan listrik. Di samping itu mengakibatkan kesalahan instrumentasi distorsi harmonik. Masalah faktor daya dan D5 kemungkinan adanya intermittent jika arus gangguan tidak mempunyai jalur ke tanah melalui sistem pertahanan yang didesain dengan dipelihara dengan baik. Arus gangguan akan mencari jalur yang tidak diinginkan, termasuk manusia. Sebaliknya, pertahanan yang baik tidak hanya sekedar untuk keselamatan, tetapi juga digunakan untuk mencegah kerusakan peralatan industri atau peralatan instalasi listrik. Biasanya, adanya pertahanan listrik atau tahanan listrik itu disebabkan oleh beberapa gejala. Biasanya adanya konsleting listrik atau dengan adanya fenomena alam, yaitu petir. Yang mana petir itu adalah suatu gejala alam yang sering terjadi pada saat akan turunnya hujan. Petir biasanya juga disebut dengan halilintar atau kilat. Petir menimbulkan energi listrik yang besar, bahkan bisa mencapai jutaan volt. Energi listrik yang dihasilkan petir ini terjadi karena adanya pergerakan awan secara terus-menerus menyebabkan pergeseran dua lempengan, baik di antara lempengan awan dengan awan maupun lempengan awan dengan bumi, yang masing-masing dari dua lempengan yang bergeser memiliki nilai potensial yang besar. Yang mana petir ini juga menghasilkan ratusan ribu bahkan jutaan volt. Padahal tegangan listrik yang biasa digunakan rumah masing-masing tergolong listrik dengan tegangan rendah, yaitu sebesar 220 volt. Sambaran petir ini juga kadang dibedakan menjadi dua jenis. Yang mana yang pertama sambaran petir langsung, yang mana sambaran petir itu langsung mengenai pada bumi seperti gedung, rumah, pohon, jaringan listrik. Sambaran itu juga memiliki dampak kerusakan yang sangat besar. Untuk mencegah bahaya tersebut, biasanya dipasangkan penangkal petir di sekitar area. Dan penangkal petir itu akan menerima tegangan listrik yang mengalihkan tegangan listrik tersebut ke tanah. Yang kedua, sambaran petir tidak langsung, yang mana sambaran petir tidak langsung ini menyambar benda yang ada di bumi, tetapi tidak langsung terkena. Sambaran petir ini juga terkadang menyebabkan kerusakan, padahal tidak langsung mengenai. Dan cara untuk mengukur tahanan grounding yang baik dan benar, untuk mendapatkan sistem grounding yang baik, yang pertama, kabel penghantar yang ditanamkan harus benar-benar terhubung ke bumi. Untuk mengetahui sistem grounding atau pertahanan yang kita pasangkan sudah benar terhubung bumi, yaitu sebisa mungkin tidak memiliki hambatan atau resistansi antara kabel grounding dengan bumi. Namun, jika tidak dipastikan dengan 100% terhubung ke bumi, maka dibuatlah nilai standar maksimum dari hambatan atau resistansi kabel grounding ke bumi, yaitu di bawah 2 ohm atau di bawah 1 ohm. Biasanya untuk mengukur sistem grounding atau pertahanan memang harus dilakukan dengan benar untuk mendapatkan hasil pengukuran yang benar. Biasanya menggunakan alat grounding yang bernama tester. Biasanya kalau Anda ingin melihat bentuknya gimana, saya tidak punya, tetapi Anda bisa mencarinya di internet atau di YouTube. Yang mana tester itu terdiri dari seperti bentuknya kotak dan terdiri dari hasil pengukur, langsung kemudian selektor pengantar dan tombol tes yang mulai untuk mengukur. Dan di dalam alat ukur grounding tester
dilengkapi 3 buah konektor, 3 buah kabel yang akan digunakan, yaitu kabel berwarna merah, kuning, dan hijau. Kabel merah dihubungkan ke lubang konektor berwarna merah pada alat ukur dan ujung satunya dihubungkan ke stick atau tongkat besi yang tersedia dan sudah ditancapkan ke bumi. Usahakan jarak antara stick atau tongkat besi satu dengan yang lainnya sekitar 5 meter sampai 10 meter. Yang kemudian kabel warna kuning dihubungkan ke lubang konektor berwarna kuning pada alat ukur dan ujung satunya dihubungkan ke stick atau tongkat besi yang tersedia dan sudah ditancapkan ke bumi atau tanah. Usahakan jarak antara stick dan tongkat besi itu sekitar 5 sampai 10 meter. Yang ketiga, kabel berwarna hijau. Kabel berwarna hijau ini dihubungkan kepada konektor berwarna hijau pada alat ukur tester dan ujung satunya dihubungkan pada kabel penghantar pada titik grounding atau pertahanan yang sudah kita pasang. Setelah itu Anda bisa mengatur selektor yang ingin digunakan atau selektor yang ingin digunakan. Biasanya terdiri dari 2000 ohm, 200 ohm, dan 10 ohm. Anda bisa memilihnya yang Anda inginkan. Itu sedikit penyampaian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebesar-besarnya. Cuma itu yang saya ketahui karena saya juga tidak pernah memakainya dan belum pernah dijelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.